Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan apresiasi kepada seorang laki-laki, kepada seorang suami yang memberikan perhatian yang besar kepada istrinya, termasuk juga dalam hal mengajak adanya kerjasama dalam mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak kerjasama bagaimana ketika siapa di antara mereka yang terlebih dahulu bangun di malam hari, supaya yang pertama kali bangun membangunkan pasangannya. Kalau suami yang bangun pertama kali, dia mengajak istrinya agar bangun. Ketika istrinya yang bangun pertama kali, maka dia mengajak suaminya agar bangun, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan adanya suami istri yang bekerja sama dengan baik ini. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun di malam hari, lalu dia membangunkan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Bahkan kalau misalnya mereka tidak mau bangun, istrinya nggak mau bangun, suaminya sudah bangun tapi si istri nggak mau bangun, itu kata Rasulullah SAW, boleh dia kemudian membangunkan dengan cara meneteskan air. Ini artinya apa? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan agar dalam kehidupan suami istri ini ada kerjasama yang baik, ada kepedulian suami terhadap istri, istri terhadap suaminya. Karena cita-cita seseorang dalam membangun kehidupan rumah tangganya itu bagaimana dia menjadi apa namanya, menjadi ahlul jannah semuanya, menjadi penghuni-penghuni surga semuanya. Itu cita-cita kita membangun kehidupan rumah tangga. Makanya luar biasa dalam Islam ini jamaah sekalian, bagaimana Allah memberikan pahala yang sangat besar kepada seorang suami yang sedang keluar dari rumahnya mencari nafkah. Ya, dia ketika keluar dari rumahnya mencari nafkah dan istrinya di rumah, ya, menjaga, merawat, mendidik anak-anaknya, si suami pun mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh istrinya di rumah dalam mendidik anak-anak. Begitu juga sebaliknya, apa yang dilakukan suami di luar rumahnya ini dari amal-amal soleh. Misalnya si suami di dalam kegiatannya mencari nafkah, dia bersedekah misalnya kepada seorang miskin, maka istrinya pun mendapatkan pahala sedekah yang dilakukan oleh suaminya. Kenapa? Karena si istri sedang bertugas menjalankan tugasnya, perannya di dalam rumah. Karena memang seyogyanya seorang istri itu basisnya adalah, yang dia jadikan basisnya adalah rumahnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Tetapi subhanallah, Allah Ta'ala memberikan pahala bagi mereka masing-masing yang membangun kehidupan rumah tangganya dengan kerjasama yang baik, yang membangun basisnya itu dengan apa? Dengan saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Maka apa yang dilakukan oleh suami, istri pun akan mendapatkan pahalanya. Apa yang dilakukan oleh istri, suami pun akan mendapatkan pahalanya. Dan bahkan luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apresiasi bagi mereka-mereka yang apa namanya, bagi mereka-mereka yang membangun kehidupan rumah tangganya dengan baik, dengan kerjasama yang baik. Ya, mereka semuanya punya visi yang sama, punya cita-cita yang sama agar menjadikan keluarganya itu semuanya ahlul jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya dengan keimanan pula, maka kami angkat anak keturunan itu, diangkat oleh Allah dengan orang tuanya. Hal ini juga dalam konteks suami istri. Jadi ketika suaminya ini melejit dengan amal-amal solehnya, maka si istrinya pun akan diangkat oleh Allah derajatnya, disamakan dengan suaminya. Atau yang terjadi sebaliknya, misalnya si istri yang melejit dengan amal-amal solehnya, maka karena ada kerjasama yang baik tadi, maka suaminya pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejajar dengan istrinya. Inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita
semuanya agar mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan keluarga kita. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, maka kalau kita semuanya bersemangat, suami istri, kita mulai dari rumah kita masing-masing, agar suami mengumpulkan istrinya, mengumpulkan anak-anaknya, mengajarkan kepada mereka apa yang diwajibkan Allah, apa yang diperintahkan Allah, mengajarkan kepada mereka apa yang dilarang Allah. Insya Allah ini akan menjadi solusi, akan menjadi berkat, ya, akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap keluarga-keluarga dari kaum muslimin, yang kemudian rahmat ini akan dirasakan oleh masyarakat kita, oleh bangsa kita, kalau setiap keluarga benar-benar menjaga kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan dalam kehidupan rumah tangganya untuk saling mewasiatkan dengan kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga-keluarga kita semuanya keluarga-keluarga dari orang-orang yang baik, insyaallah, yang kesemuanya oleh Allah Ta'ala nanti akan dikumpulkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.